siwak ini murah harganya, besar manfaatnya. Sampai-sampai kalau orang bersiwak, pahalanya melebihi orang yang tidak bersiwak 70 rakaat dibanding orang yang tidak bersiwak. Kita sholat nih, pakai siwak, bismillahirrahmanirrahim, siwak. 1 rakaat kita yang pakai siwak, pahalanya melebihi orang yang nggak pakai siwak 70 rakaat. Kita melebihi orang yang nggak bersiwak, pahalanya 70 kali lipat. Dan orang yang sering bersiwak dapat 70 keutamaan, faedah atau manfaat. Yang pertama, siwak nih, siwak itu kecil tapi manfaatnya banyak. Yang pertama kata Nabi, siwak ini bikin setan marah. Kita kalau kemana-mana bawa rokok, setan demen. Tapi kalau kemana-mana bawa siwak, itu setan gedek banget. Kira-kira nih, lebih pengen dimarahin, digedekin, dibenci setan, apa disukain setan? Dibenci lah, orang setan musuh kita. Setan mah musuh kita yang pengen jeblosin kita ke neraka. Masa kita pengen jadi teman setan, pengen disukai sama setan? Otomatis orang yang bawa rokok, tiap di kantongnya bawa rokok, didemin setan. Tapi orang yang kalau diantuk di kantongnya bawa siwak, digedegin, dibenci sama setan. Tuh yang pertama, setan gedek sama kita kalau kita bawa siwak. Makanya kita tuh gampang bikin setan sewot, bikin setan marah, bikin setan gedek sama kita, benci sama kita. Kita bawa aja siwak. Di kantong kita bawa sebuah siwak. Alhamdulillah, siwaknya murah, cuma 10.000 perak. Yang pertama. Yang kedua, siwak ini bikin Allah redha. Wa murdi rabbi. Siwak bisa bikin Allah senang, Allah suka, Allah redha, dan Allah cinta. Karena siwak ini sunnah Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kalau apa yang disukai Nabi Muhammad kita sukai, Allah akan suka sama kita. Kalau apa yang dicintai Nabi Muhammad kita cintai, Allah akan cinta sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan cinta sama kita, Allah akan ridho sama kita. Yang pertama tadi kan setan murka, setan marah, setan gedek. Yang kedua, Allah suka, Allah cinta, dan Allah ridho. Yang ketiga, yuqawwiyal fikrah, bikin apalan kita tuh kuat, ingatan kita kuat, apalan kita kuat. Makanya anak muda nih yang banyak pelajaran, banyak apalan, tuh salah satunya cara yang baik, yang bagus, sering-sering bersiwak. Jangan malu, sering-sering bersiwak. Siwak aja, siwak kalau kemana-mana bawa aja, gigit pakai. Anggap aja itu tren atau tren apa tuh? Di suluknya tuh kalau kita punya pakaian tuh disebutnya fashion. Fashion, jangan malu. Ini fashion yang Nabi Muhammad, fashion yang paling mulia. Fashionnya artis, fashionnya TBD apa dah? Fashionnya mereka tuh habis punah dimakan waktu. Buktinya sekarang nggak ada tuh yang namanya apa, Citayam apa tuh? SCBD. Citayam Depok apa lagi? Bogor. Ciledug ada Ciledug. Fashion mereka habis dimakan waktu. Lama-lama tuh orang bosan. Tapi siwak para ulama pakai sampai sekarang, 1400 tahun yang lalu dipakai, sampai sekarang fashion Nabi Muhammad tuh masih terus langgeng, terus abadi sampai hari kiamat. Tuh yang ketiga, menguatkan hafalan. Ketahuan nih kalau orang hafalannya lemot, berarti dia nggak pernah bersiwak. Gitu aja dah. Yang keempat, menguatkan dan menajamkan pandangan. Ini mata kita jadi tajam kalau kita sering bersiwak. Tuh saya pernah sejauh-jauh mana tuh saya tajam ngeliat. Sampai sono tajam loh. Yatim piatu itu apa?
Bikin tajam pandangan, mata kita tuh jernih. Itu yang ketiga. Yang keempat, melancarkan bicara atau kata-kata. Kadang nih kalau orang ceramah, assalamualaikum, tuh para ulama tuh ternyata mau khutbah, mau ngajar, dan mau ceramah bersiwak. Kita perhatiin, ya Allah, ternyata ini salah satu bikin lancar bicara dia. Siwak. Kalau kita grogi jadi nggak grogi. Insya Allah kalau kita nggak siap, grogi atau malu atau bicaranya agak-agak belibet, pakai siwak, insya Allah lancar. Kemudian selanjutnya, siwak bisa memudahkan sakaratul maut, dicabutnya ruh pas kita meninggal. Wisahilun niza, dimudahkannya ruh dicabut. Jadi gara-gara siwak, ruh kita gampang keluar dari tubuh kita. Itu banyak para ulama banyak pas mau meninggal dunia, pas lagi sakit sakaratul maut, disuruh bersiwak sama muridnya atau sama keluarganya. Biar apa? Biar gampang ruhnya keluar dari tubuhnya dan sakaratnya itu gampang, meninggalnya pun mudah. Kemudian melipatkan ganjaran dan pahala dari Allah. Dan yang selanjutnya memperlambat tumbuhnya uban. Jadi kalau kita nggak mau tumbuh uban, sering-sering bersiwak. Kemudian mengharumkan mulut dan menghilangkan karang gigi atau kuning gigi. Kemudian memperkuat gusi dan membuat Allah cinta sama kita, dan juga menghilangkan pusing. Pusing itu bisa dihilang dengan siwak. Wa yudhibul soda, menghilangkan pusing. Itu siwak bisa menghilangkan pusing. Kemudian menguatkan lambung. Dan yang terakhir, membuat hati bersih. Wa yutahhirul qalba, hati kita bersih, nggak ada iri dengki, nggak ada hasud. Kemudian yang paling utama, kata para ulama, manfaat yang paling agung dari siwak, a'dhamuha yudzakiru syahadata indal maut. Gampangin mengucap waktu kita meninggal, mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa ja'aluhu husnul khatimah. Kalau udah mengucap la ilaha illallah, jadi husnul khatimah, jadi memberikan kita dampak keutamaan meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah dalam keadaan husnul khatimah. Tuh siwak. Gede banget tuh manfaat siwak, Masya Allah. Jadi siwak tuh banyak manfaatnya, yang mana Nabi nggak pernah meninggalkan siwak. Kalau perlu siwak tiap saat, tiap waktu ada di kantong kita. Coba, ada gak di kantong? Agelap. Rokok ada gak rokok? Ada. Rokok, katanya rokok lagi habis ya. Ketahuan. Siwak 10.000 awet sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan, tapi rokok sehari 2 bungkus habis. Siwak 10.000, insya Allah 1 tahun nggak habis. Masa nggak kuat beli siwak? Itu minimal punya siwak 1 dan minimal, jangan banyak-banyak 1. Apalagi kalau banyak, bisa di kantong ini hilang, ada lagi di rumah hilang, ada lagi di tas hilang, ada lagi di jaket hilang, ada lagi di motor hilang, ada lagi di mobil hilang, ada lagi di atas bantal. Pokoknya banyakin siwak. Para ulama tuh siwaknya nggak 1 ya, siwaknya banyak.